Widya Suara Pratiwi dari APN Angkatan 2025. Mungkin agak mirip-mirip pertanyaan tadi dengan Kang Omar, karena sebagai mahasiswa juga mungkin harus peka terhadap kebijakan. Dan kita tahu kalau di daerah Jawa Barat ini ada seorang pejabat yang mungkin lagi booming, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya saat ini tuh Kang Deddy Mulyadi memang memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat wah gitu ya. Tapi buat di kalangan Gen Z sendiri, menurut saya itu suatu bare minimum gitu Pak. Tapi untuk di kalangan Gen Z sebelumnya, itu tuh semua kebijakannya tuh terlalu diagung-agungkan gitu Pak. Jadi polanya mungkin hampir sama dengan presiden sebelumnya yang bakal numbuhin sikap NPD Pak. Di mana setiap kebijakan nantinya yang apabila dikritik justru bakal diacuhkan gitu Pak sama pejabat-pejabat saat ini. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana agar generasi muda saat ini lebih peka terhadap kebijakan yang ada dan tidak terlalu mengagung-agungkan suatu pemimpin yang mungkin membuat suatu kesalahan kecil tetapi terlalu dipuja-puja gitu Pak. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Bukan pada pertanyaannya, tetapi pada sikap yang melandasi pertanyaan ini. Pak KDM itu tentu saja manusia biasa dan politikus biasa, negarawan biasa. Jadi di samping beliau punya gagasan-gagasan yang cermat, bagus, dan mencerahkan, gebrakan-gebrakan yang luar biasa, beliau juga punya dampak yang buruk. Jadi sederhananya begini, semua kebijakan publik itu niscaya mengecewakan orang, semua tanpa kecuali. Karena apa? Karena publik. Kalau misalkan sikap saya terhadap satu orang itu tuh lebih mungkin untuk menghasilkan apresiasi saja. Tapi kalau kebijakan publik, karena itu menyangkut banyak orang, jadi ada yang mengapresiasi dan ada yang membenci. Ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang diuntungkan, ada yang tidak, ya, ada yang dirugikan. Itu karakteristik dari kebijakan publik seperti itu. Nah, jadi kalau ada pejabat publik yang tidak bisa dikritik, maka dia pasti diktator. Karena dia tuh pasti ada yang dirugikan oleh kebijakannya, itu pasti itu gitu. Tapi kalau tidak ada yang mengkritik, nah berarti bermasalah. Nah, KDM bagaimana? Masalah KDM itu sebenarnya bukan KDM-nya, tapi masalah siapa yang ngefans padanya. Saya tuh sudah ngomong berkali-kali, bahkan saya ngomong ke Pak KDM langsung, Pak KDM itu one man show. Jadi dia menjadikan pemerintah Jawa Barat itu tidak dikenal kecuali dirinya sendiri. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua adalah beliau mempublikasikan kebijakan-kebijakannya sebagai seorang pribadi. Bahkan sering mengeluarkan uang pribadi untuk urusan-urusan publik. Nah, karena seperti itu, maka itu bukannya jelek. Dalam dunia politik itu sah. Secara etis itu juga diterima. Tapi dampak buruknya adalah one man show. Jadi akhirnya yang maju itu adalah dirinya sendiri, sedangkan Jawa Barat secara keseluruhan, anak buahnya, teman-temannya, wakilnya itu cukup diabaikan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Masalah yang berikutnya yang terkait dengan fansnya, saya melihat bahwa di Indonesia orang-orang tuh ngefans karena dia kehilangan harapan, bukan ngefans karena figur yang dimaksud itu memang layak untuk dicintai. Contohnya beginilah, KDM suka bersih-bersih sungai, suka bersih-bersih pasar. Ada jutaan orang yang ngefans padanya masih buang sampah sembarangan. Jadi buat apa ngefans kalau apa yang dia lakukan itu sama sekali tidak dituruti dan sama sekali tidak mencerahkan. KDM itu fokusnya adalah misalkan perbaikan birokrasi, pangkas sana sini agar tidak terlalu ngejelimet. Yang ngefans padanya tetap gagal dalam menciptakan administrasi dan birokrasi yang baik. Bahkan kadang-kadang ikut-ikutan nyogok. Kan gitu. Nah, jadi gimana ceritanya kita ngefans pada seseorang tapi perilakunya tidak pernah kita turutin. Nah, ini artinya apa?
orang yang ngefans itu sebenarnya hidup dalam halusinasi. Dia mengira bahwa dia ngefans pada seseorang, padahal dia hanya ngefans pada dirinya sendiri yang dimanifestasikan oleh imajinasinya sebagai orang itu. Jadi KDM itu bukan disukai, tapi orang-orang yang ngefans itu, saya berharap jadi orang kayak gitu seandainya saya jadi seperti itu, tapi hanya sebatas harapan saja. Nah, makanya kalau ngefans ya ikutin kebaikan-kebaikannya, bukan malah ngefans tapi ya B aja. Nah, ini masalah di Indonesia. Pada Pak Jokowi juga dulu seperti itu. Pak Jokowi itu ngefans banget, sampai masuk ke gorong-gorong tuh kameranya itu bisa pas banget gitu. Gak tahu gimana gitu. Tapi setelah itu kejadian, orang kaya yang ngefans pada Jokowi tetap hidup bermewah-mewahan dan flexing di mana-mana. Padahal Pak Jokowi mewartakan kepada orang bahwa prinsip kepemimpinan yang baik adalah merakyat dan egaliter. Tapi kenapa nggak diturutin? Ya nggak diturutin. Bahkan menantunya sendiri sekarang flexing terus. Nah, anak-anaknya juga flexing terus. Nah, ini yang jadi masalah tuh di sini. Makanya pada KDM-nya kita jangan bersuara terlalu lantang karena ini jaraknya dekat. Nggak bercanda. Sekali lagi ya, kita tuh masuk ke era yang saya menyarankan kita semua untuk masuk ke ranah yang lebih produktif. Maksudnya adalah gini, ngegibahin presiden itu nggak produktif. Kita ambil saja poinnya, kita ambil masalahnya di mana, lalu kita pikirkan apa yang paling mungkin bisa kita lakukan sebagai bagian dari solusi. Tadi saya jelaskan, Pak Prabowo anti kritik, yes, datanya memang seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu pentingnya. Jangan sampai kayak konten-konten kreator yang ketika ijazah Pak Jokowi dibahas, lalu dia ikut bahas untuk dapat AdSense, ikut marah-marah di situ, tapi nggak ada apa-apanya setelah itu. Ada kejadian berita longsor, kejadian di sini akibat pembalakan liar dan sebagainya. Dia ikut menyuarakan bukan dengan data, hanya untuk menyampaikan kemarahannya saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi ubah diri kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yang ditampilkan tadi itu. Jadi nanti Teteh berpikir, wah KDM itu kok gini. Teteh sekarang PR buat Teteh, buat diri sendiri, gimana caranya agar saya nanti jadi pemimpin, jadi orang besar yang tidak seperti itu. PR-nya saya harus jadi orang besar dulu. Bukan fisik ya, PR-nya jadi orang besar dulu, dan yang setelah itu adalah gimana caranya saya jadi orang besar yang memberikan pencerahan kepada orang-orang. Jadi kita bisa berpikir global, tapi bertindak lokal. Lihat apa yang terjadi di dunia, caci maki apa yang menjadi kebijakan publik yang salah, tapi tindakan kita dimulai dari diri kita sendiri. Gitu ya. Terima kasih.